Di dalam Diga Nikaya Atthakatha 1 ayat 46, Sang Buddha bersabda, ada 5 hal yang sulit sekali di dalam kehidupan ini, yaitu 1. Yang pertama, Dulabo Buddho Pado Lokhasmi, yaitu sulit untuk bisa berada di dalam Buddha Sasana. Maksudnya adalah sangat sulit sekali untuk bisa mempraktekkan 3 pengajaran Buddha, yaitu Pariyati Sasana, mempelajari ajaran Buddha, Patipati Sasana, menjalani ajaran Buddha, dan Patiweda Sasana, menembus atau merealisasi ajaran Buddha. Kesulitan yang kedua adalah Dulabo Manusata Patilabo, yaitu sulit sekali untuk dapat terlahir sebagai manusia. Dan kesulitan yang berikutnya, Dulaba Sada Sampati, yaitu sulit untuk memiliki keyakinan pada ajaran Buddha. Kesulitan berikutnya dikatakan oleh Sang Buddha Guru Agung kita adalah Dulaba Pabaja, yaitu sulit untuk dapat menjalani kehidupan tanpa rumah atau meninggalkan kehidupan berumah tangga. Dan kesulitan yang kelima, Dulabam Sadamasawanam, yaitu sulit untuk dapat mendengar pembabaran Dhamma yang mulia. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, setelah mengetahui kelima hal yang sulit ini, maka sekarang kita yang telah terlahir sebagai manusia bisa berada di dalam sasana, memiliki keyakinan kepada Dhamma, apalagi berkesempatan menjadi seorang pabajita, dan berkesempatan pula mendengarkan Dhamma yang mulia, maka sudah sepatutnya kita bersyukur dan menjaga semua kondisi baik yang telah kita peroleh selama ini. Sukihotu Namo Buddhaya, terimalah salam Dhamma dari saya, Susiyang, yang pada kesempatan kali ini saya bersama dengan rekan-rekan saya yang ada di kelompok 4 untuk mata kuliah pendidikan agama Buddha, mencoba mengambil kesempatan ini untuk membahas 5 macam pengetahuan istimewa atau abinya yang telah kami rangkum dari beberapa sumber, dan termasuk salah satunya adalah materi perkuliahan yang telah diberikan oleh dosen, yaitu Bapak Dr. Sulan SAG MM. Saya dengan NIM 2023 020504 sebagai host pada kesempatan kali ini, dan nomor absensi 109 akan membawakan uraian tentang kekuatan supranatural. Dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Roy Hidayat, nomor induk mahasiswa 2023010505 dengan nomor absensi 110, yang akan mempresentasikan tentang unsur telinga dewa atau Diba Sota Daturana. Disusul dengan nomor absensi 106 Ibu Irma Riani dengan NIM 2023020501 yang akan membahas tentang penembusan batin atau Cetoparia Nyana. Dan dilanjutkan dengan nomor absensi 105 Ibu Atika Rahmadona dengan NIM 2023020500 akan memaparkan tentang ingatan akan kelahiran lampau atau Pube Niwa Sanusati Nyana. Last but not least, rekan kami Bapak Albert dengan nomor absensi 107 dan NIM 2023010502 akan memberikan informasi tentang pengetahuan istimewa yang kelima, yaitu mata dewa atau Dibacaku Nyana, dan pengetahuan tentang kematian serta kelahiran kembali makhluk hidup atau Satanam Cutu Papate Nyana. Marilah kita simak bersama. Apakah yang dimaksud dengan abinya? Tentu banyak sekali dari kita yang bisa menemukan berbagai referensi pengertian dari abinya, dan kami ambil dari dhammawiki.com, yaitu ensiklopedia Buddhis yang terbesar dengan dasar referensi Mahatera Nyanatiloka, Manual Istilah dan Doktrin Buddhis Masyarakat Publikasi Buddhis, edisi pertama tahun 1952. Dikatakan bahwa abinya merupakan 6 kekuatan yang lebih tinggi atau pengetahuan supernormal. Terdiri dari
5 kekuatan lokia duniawi yang dapat dicapai melalui kesempurnaan tertinggi dalam konsentrasi mental samadhi, dan 1 kekuatan lokutara supraduniawi yang dapat dicapai melalui penembusan pandangan terang atau vipassana. Abinya keduniawian atau lokia abinya terdiri dari 5 macam, yaitu Idi Widanyana, sering disebut sebagai kekuatan supranatural atau kesaktian. Dan yang berikutnya adalah Dibasotanyana atau telinga dewa, yaitu kemampuan mendengar suara-suara dari alam lain yang jauh maupun dekat. Ketiga, Cetopariyanyana, yaitu penembusan batin dan kemampuan membaca pikiran makhluk lain. Dan keempat, Dibacakunyana mata dewa, yaitu kemampuan untuk melihat alam-alam halus dan muncul lenyapnya makhluk-makhluk yang bertumimbal lahir. Kemudian, Pubeniwa Sanustatinyana, yaitu kemampuan untuk mengingat 1 atau lebih kelahiran yang lampau, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Sedangkan kemampuan batin atau abinya yang di luar keduniawian atau lokutara abinya hanya ada 1 macam saja, yaitu Asawakayanyana atau kemampuan memusnahkan kekotoran batin berupa ketamakan, kebencian, dan kegelapan batin. Kemampuan memusnahkan kekotoran batin ini menjadi tujuan tertinggi dalam ajaran Sang Buddha. Pemusnahan kekotoran batin ini dilakukan dengan melaksanakan meditasi, mengembangkan kesadaran atau vipassana bhavana. Mari kita simak penjelasan yang berikutnya, yaitu pengetahuan istimewa atau abinya yang pertama. Dikatakan pula bahwa kemampuan untuk memiliki ataupun pengetahuan istimewa ini hanyalah dapat dilakukan oleh seorang pemeditasi yang telah mencapai jana keempat dalam kasina tanah dan seterusnya. Pengembangan konsentrasi ini akan membuat seorang pemeditasi menjadi lebih tangguh atau tira, dan sehingga lebih mudah baginya untuk mengembangkan dan menyempurnakan kebijaksanaan atau panya. Idi Widanyana atau yang sering disebut sebagai kekuatan supranatural yang kali ini akan saya jelaskan, ini merupakan sebuah kesaktian yang kita ambil dari beberapa referensi dan kami rangkum bahwa ini dapat terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah Aditana Idi, kemampuan untuk mengubah diri dari 1 menjadi banyak atau dari banyak menjadi 1. Lalu yang kedua, Wikubanya Idi, kemampuan untuk berubah bentuk, seperti merubah dirinya menjadi anak kecil, raksasa, ular, atau membuat dirinya menjadi tidak tampak. Kemampuan supranatural yang ketiga adalah Manomaya Idi atau kemampuan mencipta dengan menggunakan kekuatan pikiran, seperti menciptakan istana, taman, harimau, wanita cantik, dan lain-lain. Dan yang keempat, Nyana Wipara Idi, kemampuan untuk menembus ajaran melalui pengetahuan. Yang kelima adalah Samadhi Wipara Idi, kemampuan melalui konsentrasi. Disebutkan bahwa orang-orang ataupun seorang meditator yang telah memiliki kemampuan dan telah mencapai tingkatan tertentu akan bisa memiliki kemampuan ataupun kesaktian untuk menembus dinding, pagar, gunung, dan kemudian mampu menyelam ke dalam bumi bagaikan menyelam ke dalam air. Kemampuan berjalan di atas air bagaikan berjalan di atas tanah padat, dan juga kemampuan terbang di angkasa seperti burung. Bahkan juga bisa memiliki kemampuan untuk melawan api, bahkan kemampuan menyentuh bulan dan matahari dengan tangannya. Kemampuan untuk mengunjungi surga maupun alam Brahma. Nah, tentunya sangatlah tidak mudah bagi seseorang untuk dapat memiliki kekuatan supranatural ini jika dia belum menyempurnakan pengembangan batinnya, termasuk seseorang yang telah mempunyai kondisi yang dia bawa karena hasil latihan dari masa lampau ataupun di kehidupan lampaunya. Dia pun masih perlu untuk mempersiapkan diri dengan memperoleh penguasaan di dalam jana keempat terhadap kasina-kasina.
Diibaratkan dalam referensi yang kami temukan bahwa untuk dapat menembus ataupun mendapatkan kekuatan supranatural ini dapat dianalogikan seperti seorang pandai emas yang ingin membuat sebuah jenis perhiasan. Sebagaimana kita ketahui bahwa emas itu hanya akan bisa dibentuk apabila dia dalam keadaan yang lembut dan dalam keadaan yang sudah lumer, barulah itu kemudian bisa dicetak sesuai dengan cetakan yang akan dibentuk seperti apa. Dan persis juga seperti seorang tukang keramik ingin membuat bejana. Tentu Anda semua pernah menyaksikan video atau bahkan berkunjung langsung ke sebuah lokasi di mana kita melihat perajin kendi mereka membuat bejana dari tanah liat. Nah, pada saat kita memperhatikan proses itu, perajin tersebut akan melakukannya setelah tanah liat tersebut teremas dengan baik dan bercampur antara air dan tanah semuanya sehingga itu menjadi mudah untuk dikerjakan. Demikian pula seorang siswa yang dia juga merupakan seorang pemula dan harus juga mempersiapkan macam-macam apabila ingin memiliki kekuatan supranatural. Yang jelas adalah dengan mengendalikan batinnya dengan cara-cara tertentu dan dia pun harus membuat batinnya menjadi lembut ataupun lentur dan mudah untuk dikerjakan. Salah satu cerita yang kami kutip yang terjadi pada zaman kehidupan Sang Buddha, dikatakan bahwa Yang Mulia Bakula pernah terlahir sebagai seorang bayi dan ia sedang dimandikan di sungai. Dan tiba-tiba beliau terjatuh ke dalam sungai akibat kecerobohan dari pengasuhnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu dan para sahabat? Seekor ikan menelannya dan akhirnya ikan tersebut berenang dan tibalah di tempat pemandian di Benares. Di sana ikan tersebut diangkat dan ditangkap oleh seorang nelayan dan dijual kepada seorang nyonya kaya. Menariknya, nyonya kaya ini adalah seseorang yang ternyata sudah lama sekali mengidam-idamkan untuk memiliki seorang putra dalam keluarganya. Dan kemudian nyonya kaya ini membawa ikan tersebut dan dia mau memasak di rumahnya. Dan ketika dia sedang membelah perut ikan tersebut, dia melihat bahwa ada seorang anak menyerupai patung emas berada di dalam perut emas tersebut. Kegembiraannya meluap-luap Bapak Ibu dan saudara-saudara Dhamma. Dia berpikir, wah, akhirnya saya mendapatkan seorang putra. Maka keselamatan yang maha mulia Bakula mempertahankan hidupnya di dalam perut seekor ikan pada kelahirannya yang terakhir ini disebut sebagai Nyana Wipara Idi, yaitu kemampuan atau kesuksesan untuk menembus ajaran melalui penerapan pengetahuan. Dan tentunya Bapak Ibu serta para sahabat Dhamma yang mau menemukan berbagai referensi tentang kekuatan supranatural terkait dengan ajaran Buddhis kita yang memang relevan dengan materi ini dapat menemukan ceritanya di berbagai buku referensi ataupun di sosial media yang dapat kita akses dengan mudah. Dan salah satu yang kita ambil ini adalah materi dari buku Visuddhimagga. Bagaimana Bapak dan Ibu serta para sahabat? Tentunya menyenangkan sekali apabila kita dapat mengetahui lebih lanjut lagi tentang Abhinya ini. Dan untuk materi berikutnya saya akan serahkan kepada rekan saya, Bapak Roy Hidayat. Silakan. Terima kasih rekan Susi, saya Roy Hidayat. Dibba Sota Abhinyana, yaitu kemampuan mendengar suara-suara dari alam lain, yang jauh maupun yang dekat. Bagaimana bentuk kesaktian ini sebenarnya? Mereka yang memiliki kesaktian ini dapat mendengar bukan saja suara manusia, juga termasuk suara dewa, di mana asal suaranya bisa saja dari jarak yang dekat hingga jauh di lain benua hingga termasuk di alam lain. Kenapa disebut telinga dewa? Disebut telinga dewa karena kemiripannya dengan para dewa yang memiliki kepekaan dalam pendengaran, sehingga betapapun jauh jarak terhadap objek pendengarannya tetap dapat didengar, di mana kemampuan ini merupakan buah dari karma baik. Berbeda dengan manusia pada umumnya, kemampuan pendengarannya lebih terbatas,
karena terhalangi oleh empedu, lendir, dara, dan sebagainya. Bagaimana cara memperoleh kesaktian ini? Seperti yang dijabarkan dalam buku terbitan Mutiara Dharma Jalan Kesucian bab 6, sebagai terjemahan dari buku Wisuddhimagga karya Buddhaghosa. Bagi para biku maupun meditator yang telah berlatih meditasi hingga mencapai konsentrasi mendalam, dapat melakukan langkah-langkah berikut untuk memperoleh kesaktian telinga dewa, yaitu langkah pertama, memasuki jana lalu keluar dari jana, yang dilanjutkan dengan langkah kedua, memfokuskan batinnya pada kesadaran konsentrasi samadhi atau parikama. Langkah ketiga, mengarahkan batinnya pada suara-suara keras dengan jarak normal. Langkah keempat, secara bertahap mengarahkan batinnya pada suara yang lebih halus. Langkah kelima, mengambil salah satu suara yang ada sebagai objek dari kesadaran pengarah pintu batin yang disebut juga sebagai manodwara wajana. Langkah keenam, setelah objek di atas lenyap, lalu 4 atau 5 jawana muncul secara berurutan, kesadaran rana kesenangan duniawi atau kama wacara cita sebagai samadhi awal, lalu diikuti oleh upacara samadhi, anuloma, gotrabu, dan hingga kesadaran penyerapan atau apana. Bersamaan dengan kondisi ini, muncullah pengetahuan yang disebut unsur telinga dewa. Langkah yang ketujuh, mengembangkan unsur telinga dewa dengan menentukan batas jarak suara yang akan didengar. Mulai dari satu ruas jari, secara bertahap meluas hingga jarak ke seluruh penjuru dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara sedama, yuk mari kita sama-sama mempraktekkan latihan ini. 1, 2, 3. Tidaklah mudah. Untuk mempraktekkan ini tentunya kita butuh bimbingan dari guru meditasi. Namun, pendengaran dari telinga kita tetaplah harus dijaga dan dapat dilatih supaya kemampuan pendengaran kita hingga usia lanjut tetap terjaga. Sesaat lagi, saya akan menampilkan sebuah video yang akan memutar nada suara dari berbagai frekuensi. Jadi, Bapak Ibu dapat mendengar suara ini, seharusnya akan terdengar dari awal diputar hingga akhir. Nah, sebaiknya Bapak Ibu mendengarkannya dengan penuh konsentrasi dan apabila diperlukan, silakan menggunakan earphone. Mari kita mulai mendengarkan bersama-sama. Bagaimana hasilnya? Tes yang baru saja dilakukan hanya sebagai panduan tes umum. Apabila Bapak Ibu merasa kesulitan mendengar suara yang ditampilkan, Bapak Ibu boleh saja mencoba mengecek kepada dokter THT. Nah, selanjutnya, kemampuan menginterpretasikan pendengaran juga dipengaruhi oleh latar belakang kondisi lingkungan kita maupun bahasa yang kita gunakan. Sekali lagi, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan 2 nada suara yang akan diputar secara berurutan. Bapak Ibu tolong dengarkan dan simak apakah nada tersebut semakin meninggi atau malah semakin menurun. Mari kita dengarkan sama-sama.
Bagaimana? Jadi jawabannya yang didengar adalah meninggi atau menurun? Betul sekali, jawabannya tepat. Apapun yang Bapak Ibu bilang meninggi atau menurun itu tepat. Kenapa begitu? Berikut adalah penjelasannya. How is it possible that you heard something different than the others? This is an audio illusion called tritone paradox. It's all built up in a way so that both notes contain high and low frequencies, but our brain decides which one we want to hear. Diana Deutsch, the creator of the illusion, discovered that your origin and the language you spoke as a child play a big role in your decision. Demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya berikutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Saya Irma akan menjelaskan tentang 5 kekuatan gaib duniawi bagian Seto Pariya Abhiñana. Seto Pariya Abhiñana merupakan kesaktian menembus batin orang lain untuk mengetahui pikiran-pikiran mereka. Bagaimana penjelasan pengetahuan mengenai penembusan batin? Yang pertama ada saraga cita, yakni memahami kesadaran yang dipengaruhi oleh ketamakan. Nomor 2, vita raga cita, memahami kesadaran yang tak dipengaruhi oleh ketamakan. Sadosa cita, memahami kesadaran yang dipengaruhi oleh kebencian. Vita dosa cita, memahami kesadaran yang tak dipengaruhi oleh kebencian. Samoha cita, memahami kesadaran yang dipengaruhi dari kegelapan batin. Vita moha cita, memahami kesadaran yang tak dipengaruhi dari kegelapan batin. Samkita, memahami kesadaran yang mengerut. Vikita, memahami kesadaran yang kacau. Mahagata, memahami kesadaran yang luhur. Amahagata, memahami kesadaran yang tidak luhur. Sautara, memahami kesadaran sebagai yang tak tertandingi, Anutara, memahami kesadaran sebagai yang tertandingi. Pengetahuan di atas merupakan bagian dari pemahaman mengenai Seto Pariya Abhiñana. Para arahat atau orang suci yang memiliki kemampuan tidak untuk pertunjukan atau pamer, tapi digunakan untuk kebaikan, menolong orang sesuai dengan Dhamma Vinaya, karena di antara hal-hal sebagai mukjizat Dhamma adalah hal yang paling utama. Kemampuan batin atau idi bagi orang suci dapat digunakan untuk kebajikan. Oleh karena itu, ajaran Buddha tidak mengajarkan mencapai kemukjizatan supranormal, tapi ajaran Buddha dibabarkan demi tercapainya kebebasan sempurna nibbana. Saudara sekalian, berikut rekaman wawancara saya dengan salah satu narasumber. Silahkan dilihat bersama. Terima kasih. Namo Buddhaya. Hai, nama aku Liska dari kelas 12 AK 1. Adalah kemampuan batin, seseorang dapat membaca pikiran atau perasaan orang lain. Pernah sih, kayak beberapa kali. Waktu itu karena sering meditasi, mungkin karena sering meditasi jadinya muncullah kemampuan itu. Reaksinya pasti kaget ya, kayak menyangkal kalau misalnya itu halusinasi diri sendiri. Nah, kapannya waktu itu kayak mendengar banyaknya kayak keluhan-keluhan hati gitu, perasaan-perasaan teman-teman pada saat itu gitu. Bisa aja sih, kamu pasti lagi mikirin banyak kerjaan, kayak deadline-nya udah dekat tapi kerjanya masih numpuk, kayak rasa capek, lelah, dan sebagainya. Sebelumnya, terimalah salam Buddhis dari saya, Soto Namo Buddhaya. Setelah pemaparan yang begitu menarik dari rekan-rekan saya sebelumnya, sekarang giliran saya, Atika Rahmadona, yang akan menjelaskan tentang kemampuan melihat kehidupan di masa lampau. Seperti yang kita ketahui, ada orang yang mampu mengetahui bukan hanya kehidupan saat ini, bahkan juga di masa depannya.
Inilah kemampuan melihat kehidupan lampau. Dia bisa mengetahui kehidupan lampau, kehidupan saat ini, dan masa depan diri sendiri, bahkan juga orang lain. Untuk mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan, apakah ini hal yang sulit? Ini sesungguhnya tidak sulit, asalkan kita bisa menganalisis dengan kebijaksanaan benih apa yang ditanam dalam kehidupan lampau, buah apa yang diterima dalam kehidupan sekarang, benih apa yang harus ditanam saat ini, dan apa buahnya kelak. Asalkan kita membangkitkan keyakinan, maka tiada yang tak dipahami dengan pikiran terfokus. Ini juga disebut kemampuan melihat kehidupan lampau. Kita bisa mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan. Di sini kita akan membahas bahwa kita dapat mengetahui kondisi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Akan tetapi, jangan berpikiran mistik. Ajaran Buddha bertujuan agar kita sungguh-sungguh belajar dari masa lalu, mengetahui saat ini, dan waspada terhadap masa depan. Bersumber dari buku Jalan Kesucian 6 atau Visuddhimagga dapat diartikan kelahiran lampau adalah kanda, agregat atau kelompok kehidupan yang hidup di masa lampau pada kelahiran sebelumnya. Kelahiran lampau adalah suatu kesinambungan atau kelanjutan dari proses kehidupan yang hidup di sini dan di sana, dengan mengambil langsung kelahiran sebelumnya sebagai titik awalnya dan bekerja secara mundur. Ada 6 jenis orang yang dapat mengingat kelahiran lampau ini. Mereka adalah penganut pandangan salah atau titiya, siswa-siswa biasa atau pakati sawaka, siswa-siswa besar atau unggul mahasawaka, siswa-siswa utama aga sawaka, para paceka Buddha, dan para Buddha. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada penganut pandangan salah atau titiya. Mereka hanya dapat mengingat sejauh 40 kalpa ke belakang, tidak lebih jauh dari itu. Mengapa? Karena pengertiannya lemah akibat kurangnya pengetahuan tentang batasan batin dan jasmani atau nama rupa paricedanyana. Mereka hanya dapat mengingat rentetan kandanya. Mereka tidak mampu mengingat berdasarkan penyambungan kematian dan kelahiran kembalinya, tanpa melepaskan rentetan kandanya. Mereka seperti orang buta yang tidak mampu turun ke suatu tempat yang mereka inginkan. Mereka berbuat sebagaimana layaknya orang buta yang berjalan dengan tanpa melepaskan tongkatnya. Jadi, mereka mengingat dengan tanpa melepaskan rentetan kandanya. Yang kedua adalah siswa-siswa biasa atau pakati sawaka. Siswa-siswa biasa dapat mengingat sejauh 100 kalpa dan 1000 kalpa ke belakang karena pengertiannya kuat. Mereka dapat mengingat keduanya, dapat mengingat rentetan kandanya, dan juga jejak penyambungan kematian dan kelahiran kembalinya. Untuk siswa-siswa besar atau unggul mahasawaka, ke-80 siswa besar atau unggul dapat mengingat sejauh 100.000 kalpa ke belakang. Demikian pula dengan ke-80 siswa-siswa besar juga dapat mengingat keduanya, yakni rentetan kandanya dan jejak penyambungan kematian dan kelahiran kembalinya. Bagi siswa-siswa utama atau aga sawaka, kedua siswa utama dapat mengingat sejauh satu masa tak terhitung atau asankya dan 100.000 kalpa ke belakang. Siswa-siswa utama tidak perlu melakukan melalui rentetan kandanya. Bila mana mereka melihat kematian seseorang, mereka melihat penyambungan kelahiran kembalinya. Dan juga bila mana mereka melihat kematian orang yang lainnya, mereka melihat penyambungan kelahiran kembalinya. Jadi, mereka mengingat dengan menelusuri penyambungan kematian dan kelahiran kembalinya. Lalu yang kelima adalah para paceka Buddha. Para paceka Buddha dapat mengingat sejauh 2 asankya dan 100.000 kalpa ke belakang. Demikian pula dengan paceka Buddha, mereka dapat mengingat dengan menelusuri penyambungan kematian dan kelahiran kembalinya. Terakhir, para Buddha. Bagi para Buddha tidak ada batas jarak waktu. Akan tetapi, para Buddha tidak perlu melakukan apa-apa baik terhadap rentetan kandanya maupun penelusuran melalui penyambungan kematian dan kelahiran kembali. Karena apapun yang mereka pilih dalam jutaan kalpa, lebih atau kurang, itu langsung tampak pada mereka.
Setelah penjabaran di atas, dapat diibaratkan penganut pandangan salah melihat kelahiran lampau bagaikan orang buta yang berjalan tertatih-tatih memakai tongkat. Para siswa biasa melakukannya bagaikan seseorang yang berjalan di atas jembatan berbalok tunggal atau danda kasetu. Para siswa besar melakukannya bagaikan seseorang yang berjalan di jembatan pejalan kaki atau janggal setu. Para siswa utama melakukannya bagaikan seseorang yang berjalan di atas jembatan gerobak atau sakata setu. Para paceka Buddha melakukannya bagaikan seseorang yang berjalan di atas jembatan besar pejalan kaki atau Mahajangamaga, dan para Buddha melakukannya bagaikan seseorang yang berjalan di atas jembatan besar gerobak atau Mahasakata Maga. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai ingatan kelahiran lampau. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Satyatu Namo Buddhaya. Saya Albert. Tiba ke caku Abhiñana, mata dewa atau penglihatan yang jelas, yang melihat benda-benda halus, kasar, atau yang tersembunyi, jauh atau dekat di semua 31 alam kehidupan. Buddha yang memiliki mata dewa atau dibacaku, yang murni di atas kemampuan manusia biasa, dapat melihat para dewa yang berjumlah ribuan berada di tempat-tempat sekitar Pataligama. Dan Sang Bagawa yang bangun menjelang subuh berkata pada Ananda, "Ananda, siapa yang sedang membangun sebuah kota di Pataligama?" Sunida dan Wasakara, Perdana Menteri dari Magadha, sedang membangun perbentengan di Pataligama sebagai pertahanan melawan suku Wajis, jawab Ananda. Semua Buddha, termasuk makhluk hidup, mempunyai 5 macam mata, yaitu yang ke-1, mata manusia, bisa melihat dekat, tidak bisa melihat jauh, bisa melihat depan, tidak bisa melihat belakang, bisa melihat terang, tidak bisa melihat gelap. Yang kedua, mata kebatinan, bisa melihat jauh dan dekat, gelap dan terang, depan dan belakang. Yang ketiga, mata kecerdasan. Segala macam kitab suci yang lain-lainnya, tidak ada satupun yang tidak dia mengerti. Yang keempat, mata suci, bisa tahu surga dan neraka. Dan yang kelima, mata dewa atau dibacaku, bisa melihat seluruh penjuru alam semesta. Untuk memiliki 3 pengetahuan atau tewijo, kita harus mempunyai dibacaku atau mata dewa. Nah, cara untuk melatih dan memperoleh dibacaku adalah dengan melatih 3 objek kasina. Yang pertama adalah tejo kasina atau objek api, contohnya nyala lilin. Yang kedua, alokasina atau objek sinar, contohnya sinar matahari. Dan yang ketiga, odata kasina, objek warna putih, contohnya yang berwarna putih. Di antara ketiga objek ini, yang paling efektif untuk cepat mendapat kemampuan batin dibacaku adalah objek sinar atau alokasina. Demikian menurut kitab Visuddhimagga. Cara mengembangkan objek alokasina untuk memperoleh dibacaku adalah dengan melihat sinar yang masuk melalui sebuah lubang. Kita hendaknya menggunakan tabir untuk melihat sinar yang masuk itu. Kita mulai melihat, mengamati, dan mengingatnya. Kemudian mata kita dipejamkan. Selama mata terpejam, kita harus dapat mengingat bayangan objek tersebut. Seolah-olah kita melihat objek itu seperti pada waktu mata terbuka. Bila kita lupa pada objek tersebut, ulangi lagi seperti semula. Kita membuka mata dan mengamatinya. Kemudian kita menutup mata kembali. Begitulah seterusnya, sebelum objek itu benar-benar dapat dipegang dengan kuat dalam batin, sehingga pikiran tidak pergi ke sana kemari atau kehilangan objek.
kita selalu harus mengingat dalam batin objek alokasina tersebut sampai melekat dalam batin, sehingga dapat ingat setiap saat bila kita menginginkannya. Bila batin atau kita kuat memegang objek dan perhatian pikiran sepenuhnya terpusat pada objek, maka batin dapat terpusat. Selanjutnya akan muncul gambaran-gambaran batin. Pada waktu muncul gambaran-gambaran batin, kita harus memotongnya, kita harus menyadarinya, kemudian kembali pada objek semula. Kita hanya memusatkan pikiran pada objek-objek saja. Bila gangguan dari gambaran batin semakin kuat, kita boleh membuka mata kembali, melihat sinar secukupnya, sampai gambaran-gambaran batin itu hilang. Usahakanlah objek itu dapat melekat dalam batin, sehingga kapan saja kita inginkan sinar itu akan muncul kemudian dijadikan objek. Sebaliknya, bila kita kehendaki sinar itu hilang, maka sinar itu pun segera hilang. Kita juga dapat mengubah sinar itu menjadi besar atau kecil dalam batin kita. Bila kita telah sampai pada tahap ini, kita harus rajin berlatih, dijaga, dan dikembangkan terus. Jangan beranggapan bahwa meditasi telah selesai dalam tahap ini. Kita harus rajin melatih alokasina dalam kegiatan sehari-hari. Dengan latihan tekun, lama-kelamaan objek sinar itu berubah menjadi sinar yang jernih, seperti cahaya bintang berkelap-kelip, jernih dan indah sekali. Bila dalam meditasi muncul keadaan seperti ini, kita hendaknya mampu merubah-rubah menjadi besar, kecil, tinggi, atau pendek. Mahirkanlah latihan ini hingga mampu memisahkan batin dan tubuh. Oleh karena itu, kita harus ketat mengawasi batin kita menjadi mahir. Bila kita melatih dibacaku atau manoyayiti, akan memperoleh bermacam-macam pengetahuan atau nyana. Bila kita sudah mahir melatih dibacaku dan manoyayiti, kekuatan batin, bila seseorang telah mampu memisahkan batin dengan tubuh atau jasmani, dan batin dapat diajak pergi kemana-kemana ke alam lainnya. Manomayidi ini termasuk adalah suatu abinya pada seseorang yang telah memiliki 3 pengetahuan atau tewijo. Bila seorang yogi telah mencapai jana keempat dalam meditasi dengan memakai salah satu objek kasina, maka ia dapat mencapai manoyayidi seperti pencapaian dibacaku, akan memperoleh berbagai macam pengetahuan atau nyana sebagai berikut. Yang ke-1, Catupata nyana, mengetahui kehidupan dan kematian semua makhluk hidup sesuai dengan karmanya masing-masing. Yang kedua, Cetopariya nyana, membaca pikiran orang lain dengan makhluk-makhluk lain. Ketiga, Pubeni Nusayati nyana, kehidupan atau dunia lahir yang mampau. Atitansa nyana, mengetahui masa lalu. Yang kelima, Anagatansa nyana, mengetahui masa yang akan datang. Yang keenam, Pacupanyanasa nyana, mengetahui masa sekarang. Dan yang ketujuh, Yata Kamuta nyana, dapat mengetahui sebab akibat karena suatu makhluk, baik itu manusia, dewa, Brahma, dan lain-lain, karena apa yang menyebabkan mereka bahagia dan menderita. Bila sekali melatih meditasi dengan objek kasina sampai tingkat tinggi, asal tidak lupa melatihnya setiap hari, jangan pernah berpikir bahwa latihan ini memakan waktu yang tidak terbatas. Bila seseorang memiliki keyakinan belajar sesuai dengan Sang Buddha ajarkan, pasti dalam waktu yang tidak lama akan berhasil. Mungkin dalam waktu 3 bulan, mungkin dia akan memperoleh hasilnya. Bila seseorang memiliki karma baik atau pernah melatih dibacaku nyana dalam kehidupan yang lampau, ia akan memperoleh hasil
dalam waktu 7 hari atau sampai 3 bulan. Di dalam kitab Wisuddhimagga dikatakan bahwa orang yang telah memperoleh dibacaku nyana dalam kehidupan yang lampau, ia akan mencapai dibacaku nyana hanya dengan melihat sinar sebuah lubang dalam sekejap saja, karena ia telah teringat akan pengaruh kekuatan kehidupannya yang lampau. Setelah kita mengetahui hasil pengembangan meditasi dengan objek sinar, kita kemudian dapat menggunakan objek gambar cahaya atau sinar untuk ketenangan atau jana. Kita dapat membuktikannya bahwa diri sendiri telah memperoleh jana atau belum. Caranya, kita mencoba melihat alam surga atau neraka dengan mata batin atau dengan benda-benda yang sangat jauh yang tidak biasa dilihat dengan mata biasa, kecuali dengan mata batin. Bila kita tidak dapat melihatnya, berarti jana tersebut palsu atau belum mencapainya. Cara melihatnya, pertama-tama kita melihat objek sinar dalam meditasi atau jana. Kemudian kita bertekad semua gambar terang atau cahaya ini lenyap dan muncul bentuk surga atau neraka. Bila kekuatan batin atau jana yang asli, maka batin kita dapat melihat surga atau neraka itu. Adapun terlihat jelas atau tidaknya semua tergantung pada keahlian pengembangan dalam jana tersebut. Inilah yang disebut pengetahuan mata dewa atau dibacaku. Dan selanjutnya kemampuan batin lainnya akan muncul setelah dibacaku, kecuali Pube Niwa Sanu Satinyana. Demikianlah penjelasan dibacaku Abhiññana. Selamat sore, Namo Buddhaya. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang tergabung dalam kelompok 4 yang sudah berusaha dengan sebaik-baiknya menyajikan dan memaparkan materi dalam rangka menyelesaikan tugas dari Bapak dosen. Dan tentunya dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Bapak Ibu serta teman-teman semua dan Pak Sulan terutama yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan ini. Dan saya mewakili teman-teman saya untuk mengucapkan terima kasih sekaligus permohonan maaf apabila dalam penyampaian materi kami mungkin sesekali lidah kami terpleset ya mengucapkan beberapa istilah dalam bahasa Pali karena kami masih sangat awam sekali dan berusaha menyesuaikan untuk menyebutkan atau melafalkan dengan tepat. Harapan kami dengan adanya pemaparan materi ini dapat menambah wawasan kami dan juga saudara-saudari semua sekalian. Dan kami juga mendoakan yang terbaik untuk rekan-rekan seperkuliahan, untuk seluruh sivitas dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda dan khususnya untuk seluruh rekan-rekan yang berada dalam gabungan kita untuk Prodi Magister Pendidikan Agama Buddha. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Sang Triratna. Sukihotu, Namo Buddhaya.